Shalom PKLU, selamat malam. Salam jumpa dalam saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan, tapi persiapkanlah kitab Hakim-Hakim pasalnya yang keempat ayat 11-24. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa sudah menyertai kami sepanjang hari ini, dan pada malam hari ini kami akan membaca firman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan kelak jadi pelaku firman yang benar dalam kehidupan beriman percaya kami kepadamu ya Bapa. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sobat PKLU, kita akan membaca dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai dengan 24, yang menyatakan, Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa. Ia telah berkemah
berpindah-pindah sampai ke pohon terbantin di Saananim yang dekat Kedes. Ketika Sisera diberitahu bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, ia mengerahkan semua keretanya, sebanyak 900 kereta besi, dan seluruh tentara yang bersamanya dari Haroset Hagoyim ke Wadi Kison. Kata Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan maju di depanmu?" Lalu Barak turun dari Gunung Tabor diikuti 10.000 orang. Tuhan mengacau balaukan Sisera serta seluruh kereta dan pasukannya oleh mata pedang di hadapan Barak. Sisera turun dari keretanya dan lari meloloskan diri. Lalu Barak mengejar kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak seorang pun luput. Tetapi Sisera lari meloloskan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni. Ada ikatan damai antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni. Yael keluar menemui Sisera dan berkata, "Singgahlah tuanku, mari singgah, jangan takut." Sisera lalu singgah ke kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Ia berkata kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kantong susu, memberi dia minum, dan menyelimutinya kembali. Ia berkata lagi kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan jika ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' jawablah, 'Tidak ada.'" Namun Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, membawa pula palu di tangannya, dan mendekatinya diam-diam. Patok itu dipalunya ke pelipis Sisera sampai tembus ke tanah. Sementara ia tertidur lelap karena lelah, dan matilah Sisera. Pada saat itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Yael keluar menemui dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu Barak masuk ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah pada hari itu Allah menundukkan Yabin, Raja Kanaan, di hadapan orang Israel. Kekuasaan orang Israel semakin keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Amin. Sobat PKLU, renungan malam kita berjudul "Lagi Perempuan Pemberani" pada minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Pada ayatnya yang ke-21 menyatakan, "Namun Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, membawa pula palu di tangannya, dan mendekatinya diam-diam." Deborah dan Barak beserta orang-orang yang ikut berperang berusaha mengatur strategi yang tepat untuk dapat mengalahkan Raja Kanaan, Raja Yabin, dengan panglima tentaranya yang hebat, Sisera. Deborah dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong mereka mengalahkan orang Kanaan, menyemangati orang-orang Israel yang berperang, dan mereka melihat sendiri bagaimana Sisera dengan tentaranya yang hebat dikalahkan. Jika Tuhan sudah turun tangan, siapa dapat melawan? Sisera, panglima yang hebat itu, berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di kemah perempuan, kemahnya Yael,
istri Heber. Dalam situasi yang genting dan berbahaya, apakah yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan? Seorang Yael, istri Heber. Ternyata Yael memiliki ide yang cemerlang dan sangat berani. Dengan tangannya sendiri, ia menancapkan patok kemah ke pelipis kepala Sisera yang sedang tertidur kelelahan. Sisera, panglima tentara Kanaan yang gagah dan hebat itu, tewas bukan di medan peperangan karena senjata musuh, tetapi ia mati mengenaskan di dalam kemah perempuan dengan pelipis kepala yang ditancapkan pada patok kemah oleh seorang perempuan. Lagi, perempuan pemberani tampil, namanya Yael. Ada Ehud, hakim yang kidal. Ada Samgar, hakim yang bertongkat. Ada Deborah, perempuan pemimpin. Dan ada Yael, perempuan pemberani. Mereka mampu melakukan tindakan yang besar dan penting, bukan pertama-tama karena diri mereka, tetapi karena ada Tuhan yang memilih, menetapkan, dan memperlengkapi serta memberkati mereka. Dan mereka yang dipilih dan diangkat Allah adalah pribadi-pribadi yang mau taat dan percaya pada Tuhan dan firman-Nya. Mereka adalah pemimpin yang dipersiapkan dengan berbagai situasi, tetapi mereka juga pemimpin yang menjadi teladan dan andalan umat. Amin. Berikanlah ya Tuhan iman tetap teguh, harapan tak berkurang, dan kasih yang penuh di saat kau kembali. Yang sudah kau kenali di sisi kananmu, yang sudah kau kenali di sisi kananmu. Sobat PKLU, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih sudah menyertai aktivitas kami hari ini. Harapan semua itu dapat menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Allah, terimalah syukur kami atas kasih dan kuasa-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami. Teguhkanlah kami untuk tetap memelihara iman percaya pada kuasa dan rancangan-Mu. Ya Allah, berilah hikmat rahmat-Mu bagi setiap hamba-Mu agar dapat memimpin dengan benar dan juga jaga dan lindungilah para pemimpin kami, baik dalam negara, pemerintah kami, gereja-Mu, dan pelayan-pelayan-Mu, agar mereka melaksanakan tugas panggilan mereka dengan benar dan berkenan kepadamu Bapa. Agar kami dapat hidup rukun. Jangan kami dikhawatirkan oleh segala keadaan yang sekarang kacau balau dalam negeri kami yang tercinta ini ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan tetap memberkati pemimpin-pemimpin kami, para aparat negara, agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan benar. Mampukan mereka, berikan kesehatan, kekuatan untuk melakukan semuanya dengan baik, agar tercipta kedamaian, ketenangan dalam negeri tercinta ini Bapa.
Kami berdoa juga bagi fungsionaris Majelis Sinode dan semua pelayan-pelayan yang akan melaksanakan persidangan Sinode Raya di Makassar pada bulan Oktober ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati panitia agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan benar dan menghasilkan memilih pemimpin yang berkualitas dalam spiritual. Pemimpin yang bijak juga punya kepedulian kepada masyarakat. Ya Tuhan, kami berdoa bagi para pelayan-pelayan-Mu, para pendeta yang akan datang mengikuti PSR di Makassar ini nanti ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan tetap memberkati mereka juga dengan keluarga-keluarga mereka masing-masing agar tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap melindungi mereka. Kami berdoa juga bagi Dewan PKLU yang akan melaksanakan hari ulang tahun ke-15 di PKLU di Denpasar, Bali pada bulan Oktober juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Kami mohon rencana-rencana itu baik panitia-panitia agar tetap dalam keadaan sehat bersama keluarganya sehingga dapat melakukan tugas dengan baik dan benar dan tulus dengan hasil yang memuaskan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi rekan-rekan PKLU dengan segala macam pergumulannya. Biarkanlah Tuhan memberkati agar mereka tetap dalam yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Ke dalam tangan-Mu lah kami pasrahkan kehidupan kami Bapa. Ampunkan salah dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sobat PKLU, kita sudah membaca firman Tuhan bersama renungannya dalam Sabda Bina Umat. Kiranya kita layak dan Tuhan memampukan kita melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar dan berkenan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau dan berbuat terus. Amin.